Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Senang kita boleh berjumpa lagi di channel ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas bagian Alkitab dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum itu, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaanmu yang terus teralami dalam hidup kami. Di saat ini kami rindu lagi untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Maka kami bermohon, ya Roh Kudus, tolonglah kami semua, supaya kami beroleh hikmat dan pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, tapi juga terus didorong untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari kita melihat latar belakang umum dari surat 1 Petrus ini. Surat 1 Petrus ini dalam tradisi diyakini ditulis oleh Rasul Petrus sekitar tahun 62-64 Masehi menjelang masa penganiayaan besar di bawah Kaisar Nero. Petrus diyakini menulis surat ini dari Roma yang dia sebut sebagai Babel di pasal 5. Kepada orang-orang Kristen yang tersebar di 5 provinsi di Asia Kecil, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Meskipun demikian, dalam perkembangan studi Perjanjian Baru muncul berbagai argumen yang meragukan Rasul Petrus sebagai penulisnya. Baik oleh karena kualitas bahasa Yunani dari surat ini yang sangat baik, latar belakang Helenistik yang mendalam, serta pengaruh pemikiran Paulus. Nah, surat ini ditulis dalam bahasa Yunani yang sangat baik, sehingga kemungkinan ada pendapat bahwa dia dibantu oleh Silvanus sebagai juru tulis. Penulisannya mencerminkan latar belakang Yahudi yang kuat dengan banyak rujukan ke Perjanjian Lama, namun juga menunjukkan pemahaman mendalam tentang budaya Helenistik. Nah, para penerima surat adalah jemaat yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang menghadapi berbagai bentuk tekanan sosial dan penganiayaan karena iman mereka.
Mereka mengalami fitnah, cemoohan, dan diskriminasi dari masyarakat sekitar yang mayoritas adalah penyembah berhala. Nah, tujuan utama penulisan surat ini adalah menguatkan iman jemaat dalam menghadapi penderitaan, memberikan pengharapan melalui karya keselamatan Kristus, mengajarkan cara hidup kudus sebagai umat Allah di tengah masyarakat kafir, memberikan petunjuk praktis tentang hubungan sosial Kristen. Nah, tema sentral dari surat ini adalah pengharapan yang hidup di tengah penderitaan. Penulis menekankan bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilan Kristiani, namun ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Nah, kita melihat latar belakang khusus untuk perikop 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Perikop ini merupakan bagian penutup dari surat ini yang berisi nasihat pastoral yang sangat penting. Konteks langsung dari bagian ini terhubung dengan pasal 4 ayat 12 sampai 19 yang bicara tentang penderitaan sebagai orang Kristen. Dalam situasi jemaat yang menghadapi tekanan dan penganiayaan, penulis merasa perlu memberikan arahan khusus kepada para pemimpin jemaat, dalam hal ini penatua, dan juga kepada seluruh anggota jemaat tentang bagaimana mereka harus bersikap dan bertahan. Nah, struktur bagian ini menunjukkan 3 kelompok nasihat yang saling terkait. Pertama, nasihat kepada para penatua ayat 1 sampai 4. Kemudian kedua, nasihat kepada orang-orang muda dan seluruh jemaat ayat 5 sampai 7. Ketiga, peringatan dan dorongan untuk bertahan menghadapi ancaman spiritual ayat 8 sampai 11. Penulis menuliskan bagian ini dengan otoritas khusus sebagai sesama penatua dan saksi penderitaan Kristus. Penggunaan istilah sesama penatua atau presbyteros menunjukkan pendekatan pastoral yang rendah hati. Sementara rujukan kepada dirinya sebagai saksi penderitaan Kristus memberikan bobot penting pada nasihatnya dalam menghadapi penderitaan. Konteks historis yang penting untuk dipahami adalah sistem kepemimpinan jemaat mula-mula yang mengadopsi pola Yahudi namun dengan makna baru dalam konteks Kristen. Para penatua memiliki peran vital dalam membimbing dan melindungi jemaat, terutama di masa-masa sulit. Selain itu juga, gambaran tentang iblis sebagai singa yang mengaum mencerminkan realitas ancaman spiritual yang dihadapi oleh jemaat. Mungkin ini terkait dengan meningkatnya tekanan sosial dan penganiayaan yang mereka alami. Penulis menggunakan metafora yang kuat ini untuk memperingatkan tentang bahaya spiritual yang nyata sambil tetap menekankan jaminan kemenangan di dalam Kristus. Kita masuk dalam uraian tafsirannya. Yang pertama kita akan melihat tanggung jawab kepemimpinan pastoral ayat 1 sampai 4. Penulis memulai bagian ini dengan sebuah pernyataan otoritas yang unik. Aku menasehati para penatua di antara kamu sebagai sesama penatua, sum presbyteros, dan saksi atau martis penderitaan Kristus. Penggunaan kata sum presbyteros menunjukkan pendekatan pastoral yang rendah hati. Penulis memposisikan dirinya setara dengan para penatua lainnya. Kata martis di sini memiliki arti lebih dari sekadar saksi mata. Ini menunjukkan otoritas khususnya sebagai saksi langsung dari penderitaan Kristus yang memberikan bobot pada nasihatnya tentang menghadapi penderitaan. Dalam ayat 2, penulis menggunakan metafora penggembalaan yang kaya makna. Gembalakanlah poimanate, kawanan domba Allah yang ada padamu. Kata kerja poimanate berasal dari poimano yang mencakup seluruh aspek penggembalaan. Tidak hanya memberi makan tetapi juga melindungi, memimpin, dan merawat. Menurut beberapa penafsir, penggunaan istilah ini mengingatkan pada pemulihan Petrus oleh Yesus dalam Yohanes 21, di mana Yesus 3 kali memerintahkan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Penulis kemudian menyebutkan 3 pasang kontras yang menggambarkan motivasi dan metode kepemimpinannya. Yang pertama, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dengan paksa atau dalam istilah Yunani anakastos mengindikasikan pelayanan yang dilakukan karena kewajiban eksternal. Sedangkan dengan sukarela atau hekusios
menunjukkan motivasi internal yang murni. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kontras ini berbicara tentang kualitas hati dalam melayani. Hal kedua, jangan karena mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Mencari keuntungan dalam istilah Yunani aiskrokerdos adalah kata majemuk yang menggabungkan dua kata yaitu memalukan dan mencari untung. Kemudian kata pengabdian diri dari istilah Yunani protumos menunjukkan semangat dan kesediaan yang tulus. Nah, istilah aiskrokerdos mungkin merujuk pada praktik mengambil keuntungan finansial dari posisi kepemimpinan gereja. Hal ketiga, jangan sebagai tuan yang memerintah tetapi sebagai teladan. Kata memerintah di sini dari istilah Yunani, kata kurioontes adalah kata yang sama yang digunakan oleh Yesus dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45. Sedangkan teladan atau tupoi menekankan kepemimpinan melalui contoh hidup. Ada penafsir menjelaskan bahwa larangan memerintah ini menggemahkan ajaran Yesus tentang kepemimpinan yang melayani. Nah, di ayat 4 memberikan motivasi eskatologis dengan menjanjikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, amarantinon. Kata ini berasal dari nama bunga amaran yang dikenal tidak mudah layu, menciptakan kontras dengan mahkota daun yang layu yang biasa diberikan dalam pertandingan di Yunani Romawi. Ada juga penafsir yang berpendapat yang menjelaskan bahwa gambaran ini akan sangat bermakna bagi pembaca yang akrab dengan budaya Helenistik. Bagian kedua tentang pentingnya kerendahan hati dalam komunitas beriman. Setelah memberikan nasihat kepada para penatua, penulis beralih kepada jemaat secara keseluruhan dengan penekanan khusus pada orang-orang muda dan tema kerendahan hati. Kita bisa melihat bahwa penulis memulai dengan frasa demikian juga homoios yang menunjukkan kontinuitas dengan nasihat sebelumnya. Ada penafsir yang berpendapat bahwa penggunaan kata homoios ini menandakan bahwa prinsip ketundukan dan kerendahan hati berlaku bagi seluruh jemaat, bukan hanya hierarki kepemimpinan. Kata orang-orang muda dalam istilah Yunani neoteroi dalam konteks ini memiliki makna yang lebih luas dari sekadar usia kronologis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa istilah ini mungkin merujuk pada mereka yang lebih junior dalam komunitas iman, baik dalam usia maupun pengalaman spiritual. Perintah untuk tunduklah dalam istilah Yunani hypotagete menggunakan bentuk imperatif aorist pasif, sebuah perintah tapi menekankan kerelaan dalam ketundukan, bukan keterpaksaan. Penulis kemudian memberikan prinsip yang universal. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ekombousaste. Kata ekombousaste ini sangat unik dan hanya muncul di sini dalam seluruh perjanjian baru. Secara harfiah kata ini berarti mengenakan seperti celemek. Ada penafsir menjelaskan bahwa metafora ini menggambarkan kerendahan hati sebagai pakaian pelayan yang harus dikenakan dalam relasi dengan sesama. Penulis mengutip Amsal 3 ayat 34 dari Septuaginta. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Penggunaan kata menentang antitasetai mengandung konotasi militer. Allah secara aktif melawan kesombongan. Sebaliknya kata mengasihani di dosin karin menunjukkan pemberian kasih karunia yang berlimpah. Ayat 6-7 membentuk suatu kesatuan pemikiran yang indah. Rendahkanlah dirimu, tapeinotete adalah bentuk imperatif aorist pasif juga yang menunjukkan perintah bahwa kerendahan hati adalah respon terhadap tangan yang kuat dari Allah. Hal ini mau menekankan bahwa metafora tangan Allah yang kuat ini mengingatkan pembaca akan pembebasan Israel dari Mesir, menyiratkan bahwa Allah yang sama akan membebaskan mereka pada waktunya. Perintah untuk serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
menggunakan kata kerja epiripsantes yang berarti melemparkan atau membuang. Ada penafsir menjelaskan bahwa penggunaan kata ini menggambarkan tindakan yang tegas dan menyeluruh dalam menyerahkan beban kepada Allah. Alasan yang diberikan adalah sebab Ia yang memelihara kamu, melei autoi perihumon. Menggunakan kata kerja present tense yang menunjukkan pemeliharaan Allah yang terus-menerus dan aktif. Kemudian untuk pokok yang ketiga adalah strategi spiritual dalam menghadapi perlawanan. Dalam bagian penutup yang kuat ini, penulis memberikan peringatan dan strategi untuk menghadapi ancaman spiritual, diikuti dengan doksologi yang menyatakan kepastian kemenangan dalam Kristus. Penulis memulai dengan dua perintah penting, sadarlah, nepsate, dan berjaga-jagalah, gregoresate. Kata nepsate secara harafiah berarti tetap tidak mabuk, tetap sadar. Tetapi istilah ini digunakan secara metaforis untuk menunjukkan kewaspadaan mental dan spiritual. Ada penafsir juga yang mengatakan bahwa kombinasi dari kedua kata ini sering muncul dalam konteks eskatologis di Perjanjian Baru, mengingatkan pada peringatan Yesus untuk berjaga-jaga dan menantikan kedatangannya. Misalnya dalam Markus 13 ayat 37. Metafora iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum menggunakan kata peripate yang menunjukkan aktivitas juga yang terus-menerus karena dalam kala present. Sedangkan kata mengaum atau orumenos dalam bahasa Yunani yang menggambarkan suara mengerikan dari singa yang lapar. Nah, ada yang menghubungkan gambaran ini dengan pengalaman orang Kristen mula-mula yang dilemparkan kepada singa-singa di arena gladiator. Selanjutnya, singa itu mencari orang yang dapat ditelannya menggunakan kata pain yang secara harafiah berarti menelan bulat-bulat. Nah, ada penafsir menjelaskan bahwa pilihan kata ini menggambarkan kehancuran total yang diinginkan musuh terhadap orang percaya. Respon yang diperintahkan adalah lawanlah dia, antistete, sebuah kata yang menunjukkan perlawanan aktif dan teguh. Dengan iman yang teguh, stereoi te pistei. Kata stereoi menggambarkan sesuatu yang solid dan tidak tergoyahkan. Ada penafsir yang menekankan bahwa iman di sini bukan cuma sekedar kepercayaan intelektual, tetapi mencakup kesetiaan dan keteguhan dalam menghadapi tekanan. Penulis mengingatkan pembacanya bahwa penderitaan mereka bukan unik, tapi sama seperti yang dialami semua saudara-saudaramu di seluruh dunia. Kata epitelestai atau sedang dialami dalam bentuk infinitif present pasif menunjukkan realitas penderitaan yang sedang berlangsung dalam komunitas Kristen global. Nah, perikop ini ditutup dengan doksologi yang indah ayat 10 dan 11. Allah disebut sebagai Allah sumber segala kasih karunia, Hotheos Pases Karitos, sebuah gelar yang hanya muncul di sini dalam Perjanjian Baru. Ada penafsir menjelaskan bahwa gelar ini menekankan bahwa kasih karunia Allah mencakup segala aspek kehidupan orang percaya, termasuk dalam penderitaan. 4 kata kerja dalam ayat 10, menyempurnakan, katartise, meneguhkan, sterikse, menguatkan, stenose, dan mengokohkan, temeliose, membentuk klimaks yang kuat. Ada penafsir yang menunjukkan bahwa keempat kata kerja dalam bentuk future tense ini menyatakan kepastian tindakan Allah dalam memelihara umatnya. Saudaraku, ada beberapa pertanyaan bagi kita untuk didiskusikan berdasarkan MTPJ. Pertama, jelaskan apa pendapat saudara tentang gembala menjadi teladan bagi kawanan domba menurut 1 Petrus 5 ayat 1-11. Nah, konsep gembala sebagai teladan dalam perikop 1 Petrus 5 ini menyajikan sebuah paradigma kepemimpinan yang transformatif, yang mengubahkan.
Ketika penulis menuliskan bahwa gembala harus menjadi teladan bagi kawanan domba, dia menggunakan kata Yunani tupos yang berarti pola atau model yang dapat diikuti. Ini bukan sekedar tentang menunjukkan perilaku yang baik, tetapi tentang kehidupan yang secara menyeluruh dapat menjadi patron bagi jemaat. Teladan yang dimaksud mencakup 3 dimensi penting. Pertama, dalam hal karakter spiritual, gembala harus mendemonstrasikan kerendahan hati, ketaatan pada Allah, dan kehidupan doa yang konsisten. Kedua, dalam hal pelayanan, gembala harus menunjukkan semangat pengorbanan diri dan motivasi yang murni, bukan mencari keuntungan pribadi. Ketiga, dalam hal kepemimpinan, gembala harus memimpin bukan dengan paksaan atau dominasi, melainkan dengan kasih dan pemberdayaan. Paradigma ini secara radikal berbeda dengan model kepemimpinan duniawi yang sering menekankan hierarki dan kontrol. Pertanyaan yang kedua, mengapa pelayanan penggembalaan begitu penting dilaksanakan di keluarga, jemaat, dan masyarakat? Nah, pelayanan penggembalaan memiliki signifikansi yang vital dalam 3 lingkup yang saling terkait. Dalam konteks keluarga, penggembalaan menjadi fondasi bagi pembentukan karakter dan iman. Orang tua sebagai gembala keluarga memiliki tanggung jawab untuk membimbing, melindungi, dan memelihara pertumbuhan spiritual anak-anak mereka. Penggembalaan keluarga yang efektif menciptakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan iman dan pembentukan identitas Kristen. Dalam konteks jemaat, penggembalaan menjadi kunci bagi kesehatan spiritual komunitas. Melalui penggembalaan yang holistik, jemaat tidak hanya dipelihara secara spiritual, tetapi juga diberdayakan untuk menjalani panggilan mereka. Pelayanan penggembalaan membantu jemaat menghadapi tantangan hidup, mengembangkan karunia spiritual, dan bertumbuh dalam kedewasaan iman. Dalam konteks masyarakat, penggembalaan memiliki dimensi misiologis. Gereja melalui pelayanan penggembalaan menjadi saluran berkat dan transformasi bagi komunitas yang lebih luas. Penggembalaan yang efektif memampukan gereja untuk menjadi agen perubahan dan pembawa damai dalam masyarakat yang terpecah belah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara gereja membekali perangkat pelayanan untuk melaksanakan pelayanan penggembalaan secara holistik atau secara utuh dan menyeluruh? Nah, gereja perlu mengembangkan strategi komprehensif dalam membekali para pelayan untuk melaksanakan penggembalaan yang holistik. Pertama, perlu ada program pelatihan yang sistematis yang mencakup aspek teologis, pastoral, dan praktis. Para pelayan perlu dibekali dengan pemahaman teologis yang kokoh tentang hakikat penggembalaan, serta keterampilan konseling pastoral dan kemampuan praktis dalam menangani berbagai situasi pastoral. Kedua, gereja perlu mengembangkan sistem mentoring dan pendampingan di mana pelayan yang lebih berpengalaman dapat membimbing yang lebih muda. Sistem ini memungkinkan transfer pengetahuan dan kebijaksanaan pastoral secara natural. Berikutnya, perlu terus ada evaluasi dan pengembangan yang membantu para pelayan untuk terus bertumbuh dalam efektivitas penggembalaan mereka. Kemudian berikutnya, perlu ada penekanan pada pembentukan spiritualitas pelayan itu sendiri melalui entahkah retreat atau refleksi pribadi di komunitas. Nah, pendekatan holistik ini memastikan bahwa para pelayan tidak hanya dibekali dengan keterampilan, tetapi juga dibentuk secara karakter dan spiritual. Ya, itu mungkin beberapa hal yang didiskusikan dan melengkapi kita. Kiranya melalui penelaan Alkitab ini kita akan dilengkapi untuk memahami bagian Alkitab dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh belajar dari firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang telah kami terima akan menjadi pedoman bagi kami, tapi juga sungguh berfaedah bagi perjalanan hidup yang kami tapaki sebagai orang-orang yang percaya. Maka kami bermohon tuntun dan sertailah kiranya terus perjalanan hidup kami dimanapun kami ada. Kami terus menikmati damai dan sejahtera-Mu, kami diberkati untuk terus menjadi berkat. Terpujilah Engkau, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian penelaan Alkitab ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.